Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sengaja pada kegiatan kali ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mendengarkan penyampaian materi dari salah satu calon guru penggerak di sekolah kita mengenai budaya positif. Sebelum itu nanti kita minta dulu nanti sambutan dari Bapak atau Ibu kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Yulis Firmansyah kami persilakan. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesabaran dan keimanan serta kelapangan waktu sehingga Bapak Ibu, Ayah Bunda, guru kelas, guru mata pelajaran, tenaga administrasi bisa hadir dalam rangka salah satu rekan kita yaitu Ayah Masal Hairi yang ikut calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Siak. Dalam hal ini, hari ini kita sengaja dari Ayah hari ini mengundang kita dalam rangka menyampaikan budaya positif tentang kegiatan pembelajaran atau budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya juga selawat beserta salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah turut bangga karena dari beberapa calon kandidat yang lulus baru satu orang yang dipanggil untuk ikut kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-8. Kita kasih aplaus nih. Selanjutnya juga kami berharap nanti kepada Ayah Masal Hairi mudah-mudahan nanti lulus sesuai dengan harapan dan budaya positif ini bisa diterapkan kepada kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, terkhusus ayah bunda, bapak ibu, guru kelas, guru mata pelajaran dan tenaga administrasi. Juga nanti kepada pihak anak didik kita. Jadi bagaimana budaya positif ini dikembangkan di sekolah, bisa nanti kita terapkan budaya ini menjadi suatu kebiasaan yang lebih baik. Kami juga berharap nanti setelah Ayah Hari menyelesaikan kegiatan ini, kami dari pihak sekolah juga mengingatkan, semoga nanti budaya positif ini jangan pada saat ikut guru penggerak aja, terus membudaya sampai nanti ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Kami dari juga pihak sekolah mohon maaf, mungkin banyak yang belum bisa hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang belum sempat hadir, nanti kita bisa sampaikan informasi bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan. Selanjutnya juga kepada Ayah Hari yang telah ikut calon guru penggerak ini, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan keimanan sehingga nanti bisa menyelesaikan sampai akhir dan mendapat sertifikat sebagai guru penggerak di Kabupaten 1 Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Minas. Demikianlah kami dari pihak sekolah mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya biasa. Terima kasih kepada kepala sekolah ataupun yang mewakili yang telah memberikan motivasi terhadap calon guru penggerak. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari salah satu calon guru penggerak di sekolah kita kepada Bapak Masal Hairi. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih suasana sore ya, benar mungkin sudah lapar. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya doakan yang menjawab salam ini nanti masuk surga ya. Amin. Oke, langsung saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya banggakan rekan-rekan yang bersedia hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita tularkan ilmu-ilmu ini, karena ilmu ini bukan untuk saya saja, ini sangat bermanfaat untuk kita semua, karena ini dari Kemendikbud. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkannya di sekolah. Maupun itu kita guru penggerak ataupun tidak, ini tetap akan kita sebarkan sama anak didik kita. Jadi kita harus melaksanakan apa budaya positif yang telah diberikan Kemendikbud kepada kita, agar nantinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Itu intinya. Baik, di sini kita ambil judulnya adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Oke, selanjutnya konsep inti budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat ke depannya, di sini ada beberapa konsep-konsep budaya positif. Yang pertama adalah pendidikan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kalau guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep-konsep nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai pada aspek pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ayah bunda semuanya sudah tahu ya, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya bunda? 6. Ada berapa? 6. Oke, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, menilai kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, dimensi-dimensi ini diharapkan ya bisa diterapkan oleh semua peserta didik, terutama di lingkungan sekolah kita. Minimal itu semuanya harus bisa kita terapkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini bisa kita rancang dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang disebut dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa maksudnya berdiferensiasi? Ada guru bahasa Inggris? Ada yang guru bahasa Inggris? Ayah Buzan, berdiferensiasi apa ya Buzan? Berdiferensiasi. Artinya? Berbeda. Iya. Diferensiasi itu kalau berasal dari kata bahasa Inggris ya, different itu artinya berbeda. Beda. Maksudnya di sini kita tahu bahwa anak didik itu terlahir unik ya, berbeda-beda setiap karakternya. Jadi tidak bisa kita samakan bagaimana cara kita untuk mengajar di dalam kelas. Ini anak yang, jadi setiap anak itu unik, dia memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Pasti ya, ada dia bakat di bidangnya. Jadi tidak semua anak itu dia pintar di semua bidang. Ya, inilah yang akan kita terapkan nantinya ke depan bagi anak-anak didik kita. Kemudian lanjutnya kita, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah di sini ada 4 ya. Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru tentang bagaimana cara mengatur murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan mampu bisa membuatkan karakter kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi, ini maksudnya pemikiran-pemikiran yang masih membuat anak didik kita mungkin dalam pembelajaran masih takut. Mungkin karena takut dipaksa untuk belajar nih, kamu harus bisa perkaliannya
kamu harus bisa hafal ini nak, kamu harus bisa hafal ini nak. Nah, di sini kita nantinya untuk belajar bagaimana strategi kita untuk memberikan materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Jadi berbeda-beda ya. Nah, ini yang mau kita ubah Bapak Ibu ya. Yang pertama, stimulus respon yang biasa ada pada diri kita ubah dia ke dalam pendekatan teori pedagogi. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita menganggap kebutuhan kita sama semuanya, padahal kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Bapak Ibu tahu Pantai Losari? Pantai Losari tahu ya? Ini saya asumsikan kalau kita memiliki gambaran yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Ada di Pantai Losari itu kan tulisannya Pantai Losari. Mungkin kalau dilihat secara keseluruhan, kalau kita melihatnya sama, bacaannya tetap ya Pantai. Tapi kalau orang yang memiliki dalam dirinya itu negatif thinking, mungkin dia melihat secara sempit. Mungkin kalau kita crop atau kita perpendek ini, apa artinya? Ini orang yang memiliki sudut pandang yang sempit. Dia melihat hanya taekwondo. Kan itu kasar ya. Padahal sebenarnya yang harus kita lihat itu secara keseluruhan. Dan sebenarnya intinya tulisan itu adalah Pantai Losari. Tapi yang dia lihat cuma taekwondo katanya. Nah, itu yang harus kita ubah. Jadi bagaimana cara kita untuk merubah pandangan yang negatif yang selalu mungkin ini dia guru ini dia mau berubah, jangan kita sepelekan, yang kita ejek. Jadi kita lambat laun kita harus bisa berubah ya ke arah yang lebih positif. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu ya, karena kita pasti berbeda-beda ini. Oke, sepakat Bapak Ibu? Kita lanjut yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita tekankan bahwa kalau untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ingat, tidak semua anak kita ambil contoh. Kalau perilaku buruk, anak terlambat ke sekolah itu perilakunya buruk atau tidak Bapak Ibu? Tergantung. Belum tahu. Iya, tapi kalau mungkin, ya, tapi secara umum kita menganggapnya perilaku buruk ya. Padahal kita nggak tahu kan dia terlambatnya kenapa. Mungkin sekali dua kali biasa ya. Tapi kalau setiap hari dia terlambat bagaimana Bapak Ibu? Ini yang perlu kita rubah. Jadi kita bisa tahu bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik itu buruk maupun baik. Oke. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat ya? Kita berpikiran bisa mempengaruhi orang untuk berbuat ini, berbuat itu. Tidak, semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Oke, sepakat? Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kembali lagi yang bisa mengontrol itu adalah diri dia sendiri. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini bisa kita terjadi di sekolah mungkin ya, atau di kelas paksaan-paksaan kepada anak bahwa anak harus bisa dalam materi ini. Tetapi sebenarnya kita bisa membuat ini menjadi kolaborasi antara guru dan siswa atau menciptakan pilihan-pilihan baru bagi anak. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ya, kemudian untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita posisikan kalah itu tidak ada di dalam kelas,
Intinya anak bisa menang ya. Semua anak bisa menang di kelas. Menang maksud di sini adalah menang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia tadi. Disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara, ya. Disiplin ini salah satu cara penerapan disiplin yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa motivasi itu biasanya kita berikan anak kalau dia menjawab pertanyaan, kita kasih motivasi ya. Oh ini anak pintar, kita kasih reward. Oh ini anak bagus, kita kasih reward lagi. Sebenarnya motivasi yang bagus itu adalah motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri. Kenapa? Tanpa kita beri reward pun dia tetap berperilaku disiplin. Ini yang mau kita terapkan. Kebanyakan kita memberikan reward kepada anak kalau anak bisa menjawab soal. Sebenarnya tidak. Ini membiasakan anak untuk selalu berpikir kalau aku bisa menjawab soal, nanti aku dapat hadiah. Sebenarnya tidak, ya. Bagaimana caranya kita menimbulkan motivasi itu berasal dari dalam diri dia sendiri, bukan berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada itu teorinya ada beberapa. Yang pertama, nilai kebajikan yang disepakati bersama, baik terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini profil pelajar Pancasila mungkin ayah bunda sudah tahu ya. Mungkin kita kan sekolah kita sudah sekolah penggerak, sudah hampir 3 tahun ya, ayah Julius. Jadi mungkin profil pelajar Pancasila ini sudah mendarah daging lah ya di sekolah kita. Mungkin yang 6 dimensi ini sudah hafal bagi semua anak. Tinggal bagaimana caranya kita mengaplikasikannya, menerapkannya dalam diri anak kita. Jangan hanya sebagai simbol ataupun kata-kata. Nah, di sini IBO Primary Years Program atau PYP ini juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian terakhir keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan yang mesti kita ambil, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang asik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini yang paling mendasar ini Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar itu yang memang harus kita penuhi. Terkadang kita memenuhi kebutuhan dasar ini bisa dengan menggunakan sikap-sikap yang positif, bisa juga dengan sikap-sikap yang negatif. Yang namanya kebutuhan ya bisa kita wujudkan tergantung dari niat dan usaha kita. Oke ya. Jadi seluruh tindakan kita itu pasti memiliki tujuan tertentu dan semuanya pasti yang terbaik yang ingin kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Oke, next. Nah, ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Maksud bertahan hidup di sini adalah kita bisa memenuhi kebutuhan makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua
kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya apa? Kita memiliki rasa diterima di semua pihak. Kita dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan kita, ya. Baik itu lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oke, yang ketiga, penguasaan. Jadi penguasaan ini bisa didapat harga diri kita, mungkin bisa dianggap untuk memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan ini. Kemudian kebebasan. Kebebasan kebutuhan dasarnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan dasar itu yang kelima adalah kesenangan. Kesenangannya dalam hal bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, sekarang ada pertanyaan nih buat ayah bunda. Dari kelima kebutuhan dasar ini, siapa ayah bunda yang sudah memenuhi kelima-limanya ini? Udah penuh semua? Bertahan hidup. Hah? Bertahan hidup. Masih bertahan. Saya kebebasan. Ya, kalau diri saya sendiri masih 4. Satu yang belum bisa. Mandiri. Satu yang belum bisa. Apa? Kalau bagi saya sendiri ya. Apa dia? Kalau saya penguasaan. Memiliki Penguasaan pilihan. ini Saya kita masih memiliki bisa pilihan. berkuasa. Ya, masih betul. masih bertahap. Itu tuh ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya semua yang hadir pada hari ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang lebih positif. Oke, next. Kesenangan yang terakhir. Nah, ini dia tadi yang kita bahas, ya, motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, ini coba Bapak Ayah Bunda perhatikan ke depan. Kita biasa memberikan mungkin sanksi atau hukuman agar anak-anak tidak mengulangi lagi yang namanya kesalahan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini dia motivasinya berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi anak itu takut untuk melakukan kesalahan, kemudian ingin mendapatkan imbalan. Motivasinya berasal dari motivasi luar, tidak dari dalam dirinya. Nah, untuk menjadi yang mereka inginkan dalam harga diri sendiri, yang kita harus lakukan sebagai pendidik adalah memunculkan motivasi intrinsik. Maksudnya di sini adalah kita timbulkan motivasi itu dalam diri siswa itu sendiri. Disinilah nanti bagaimana cara-caranya, kiat-kiatnya, bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri sendiri. Oke, next. Nah, ini di sekolah ayah bunda tidak ada lagi yang namanya hukuman. Tidak boleh. Apapun bentuknya memang dari Kemendikbud itu dilarang, sangat-sangat dilarang. Apapun bentuk hukumannya. Tapi mungkin kita berpikir kalau anak ini tidak dikasih hukuman, dia tetap akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, di sini yang harus kita luruskan, berdasarkan juga pemahaman yang sudah diberikan kepada kami, memang di sekolah itu memang dilarang untuk memberikan hukuman dalam bentuk apapun. Jadi hukuman itu kan bisa kita berikan ini kalau berdasarkan hukuman ini dia tidak terencana. Misalnya anak tiba-tiba dia terlambat, kita suruh berdiri di depan kelas, atau kita suruh untuk hormat tiang bendera, atau membersihkan WC karena dia terus terlambat, kan ini hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah, ada berupa hukuman fisik maupun psikis. Ini yang bahaya. Jadi jangan kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Hukuman kita rubah dia ke dalam bentuk konsekuensi. Maksudnya di sini adalah hukuman ini apa sih konsekuensinya yang harus kita lakukan? Jadi dia harus terencana. Jadi kalau kita ingin memberikan hukuman, jangan kita bentuk tidak terencana. Harus kita rencanakan dan kita sepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu menguatkan murid. Nah, yang paling bisa kita lakukan di sini adalah restitusi. Ada yang tahu ayah bunda? Apa yang dimaksud dengan restitusi? Inilah
salah satu kiat untuk menghilangkan yang namanya hukuman dan konsekuensi di sekolah. Kita bisa menerapkan pendekatan restitusi. Apa itu? Ada yang tahu ya Bunda? Pasti ini besok kita akan belajar tentang ini. Siapapun yang ikut pelatihan tentang teori-teori ini, tidak bisa kita menggunakan yang namanya hukuman. Konsekuensi yang bisa kita lakukan adalah restitusi. Nanti akan saya bagi video bagaimana caranya untuk restitusi kepada anak. Restitusi itu adalah suatu proses tindakan ya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 3 tahap ya, nanti kita bahas. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi masalah yang dia hadapi. Contoh, kalau anak terlambat, kalau ayah bunda lakukan apa terhadap anak yang terlambat ini? Memanggil ke depan, Memanggil ke depan, menanyakan. Ada lagi? Sampai di situ ya. Menanyakan kenapa dia terlambat. Oke. Setelah itu Mencari tahu penyebabnya. mencari tahu penyebabnya. Setelah Kemudian itu menanyakan kok bisa terlambat. oke. Terus ya? Terus Bisa juga menghubungi orang tua. Terus Oke. menghubungi orang tua mungkin bisa jadi solusi. Ya. Jadi afirmasi. Setelah itu memberikan arahan tidak baik kalau sering terlambat, membuat dia merasa bersalah dengan keadaan dia tadi itu, sehingga dia menyadari apa yang telah dia lakukan itu salah dan menyadari kesalahannya dan berharap dia tidak melakukan lagi Kesalahan. Nah, ayah Firmansyah bagaimana? Kalau yang terjadi pada kelas saya itu pertama dipanggil siswanya, ditanya kenapa kok terlambat, apa penyebabnya. Kalau misalnya di hari yang sama, di hari yang berbeda dengan anak berbeda, mungkin kita samakan kan perjalanannya. Biasanya anak itu banyak yang kalau yang memang terlambatnya apa dia jujur. Tadi malamnya tidur lama ya, bangunnya kesiangan. Tapi kalau pada siswa yang sering, mungkin kita akan cari solusi apa penyebabnya, terus bagaimana menghubungi orang tuanya sehingga keterlambatan ini dalam arti kata kita takutnya terjadinya hal-hal negatif, mana tahu lah ya. Iya. Dia menggunakan barang-barang terlarang sehingga dia malam-malam itu bergadang dan orang tuanya tidak tahu. Tapi kalau pada anak yang hanya satu kali tahu dalam arti kata jarang keterlambatannya, mungkin kebanyakan anak itu jujur malam tadi nonton film atau apa, ada acara di rumah, ya pasti kita panggil dulu. Tapi kalau pada anak yang udah sering, kita akan mengadakan pendekatan dengan orang tuanya apa penyebab keterlambatan itu. Oke, sangat luar biasa Ayah Julius Firmansyah ya. Sebagian besar mungkin kita telah melaksanakan yang namanya restitusi. Yang pertama kita tanya sama anak, kenapa sih dia terlambat? Kemudian apa masalahnya? Jangan diulangi lagi. Nah, sebenarnya masih belum lengkap restitusi yang kita lakukan. Ada hal yang paling lengkap sehingga nantinya kita harapkan tindakan ini tidak terulang lagi. Kita lihat. Nanti kita lihat videonya Ayah Bunda ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru bisa dilihat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Sekarang saya tanya, posisi kita sebagai guru di mana nih? Mana nih yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, anggapnya teman sama anak. Kemudian yang keempat pemantau, kita sebagai pemantau di kelas. Yang kelima sebagai manajer. Coba Ayah Buzar. Kalau saya sering sebagai pemantau. Oke, sebagai pemantau. Saya lihat ini dan kemarin terlambat, besoknya terlambat lagi. Terus sering lihat juga kemarin nggak buat PR, besoknya nggak buat PR lagi. Nah, jadi kalau menurut saya ini sering jadi pemantau. Setelah Oke, itu Ayah Buzar pemantau ya. barulah menanyanya, dipantau dulu berapa kali dia melakukan kesalahan, barulah dilakukan tindakan. Oke, terima kasih ya Bunda, luar biasa. Yang lain Ayah Bunda, kalau Bunda Nana nih posisinya sebagai apa nih? Nah ini kan guru agama nih. Kalau guru
bunda karena masuknya 1 minggu sekali untuk pelajaran agama, udah rasanya jadi teman aja lah. Oh, jadi teman. Oke. Bagus ya. Minggu sekali cuma masuk kan? Ya, jadi jadi- diajak berteman dulu lah kawan Oke. tuh, biar dekat sama anak muridnya. Oke, Nah. bagus ya, luar biasa. Nah, di sini kami jelaskan tidak menutup kemungkinan saya, Pak, Ibu, Iya. jangan melakukan juga lagi untuk Iya. kebaikan kamu. Itu dia. Oke. Ya sudah, silakan masuk seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bereskan. Misalnya ada barang-barang anak tidak beres, karena kita mengangkat teman, kita yang merapikan. Tapi sebenarnya itu tidak baik. Nah, ini ya sebagai pemantau, ini ya Buzat tadi ya, pemantau. Dia mungkin bersifat idealis biasanya orang pemantau ini. Kamu tahu nggak peraturannya apa di kelas? Gitu ya. Bertanya. Dia dipantaunya kelakuan anak di kelas. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kemudian apa sanksi setelah dia bertanya? Apa yang sanksi ya cocok buat kamu? Nah, gitu dia. Iya, yang besar ya. Nah, Ini memantau memang. ya pemantau seperti itu ya maksudnya. Nah, ini dia posisi yang paling harus kita lakukan. Manajer di sini kita bertanya kepada anak, nak, kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Itu. Kemudian kira-kira kamu bisa perbaiki nggak? Kemudian apa? Nah, kita biasanya sampai posisi kedua, Bapak, Ayah, Bunda ya. Kita bisa menanyakan ini, bisa menanyakan ini. Kita jarang menanyakan rencana anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Biasanya kita yang memberikan rencana. Tapi kalau di sini, apa rencana kamu ke depan? Nak? Jadi kita beri dia kepercayaan bagaimana dia mencari solusi dari masalah dia sendiri. Misalnya anak terlambat, apa solusi dari anak? Kita tanya, apa solusinya anak? Misalnya dia terlambat karena tadi malam main HP ya, bergadang ya, nonton TV ya. Solusinya apa yang bisa kamu lakukan? Nggak main HP lagi ya. Nah, dia sendiri yang ngomong seperti itu. Jangan kita yang memberikan solusi. Dia. Jadi kita yakinkan kepada dia bahwa itu tidak benar. Jadi posisi ini yang paling bagus kita terapkan di dalam kelas manajer. Nah, ini juga penting Ayah Bunda. Semalam kami sudah loka karya untuk pembentukan keyakinan kelas. Kita di kelas biasanya membuat peraturan kelas ya. Sebenarnya itu tujuannya baik, tapi kita lihat keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Ya, mungkin Ayah Bunda sudah tahu itu belajar di apa ya? Di PMM sangat berbeda. Kenapa? Peraturan kelas itu dia bersifatnya umum, ya, masih bersifat umum. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita sudah meyakini dan berjanji bersama anak bahwa ini yakin itu percaya ya, bahwa ini yang harus kita lakukan di kelas. Ini nggak boleh banyak nih Ayah Bunda keyakinan kelas. Kalau bisa itu jangan sampai 10 ataupun 15 keyakinan kelasnya. Susah, percuma banyak-banyak, tapi anak tidak bisa meyakininya. 3 boleh ataupun 5, asal anak bisa dia meyakini keyakinan kelasnya. Nah, ini dia tadi. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, pernyataannya positif, sedikit saja, ya, biar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga sekolah. Nah, ini kemudian ilmu buat kita juga, tidak menutup kemungkinan buat guru-guru bidang studi. Biasanya kan keyakinan kelas atau aturan kelas yang sudah pernah kita buat itu hanya wali kelas. Nah, di sini dituntut malah guru bidang studi yang harus membuat keyakinan kelas ini. Kenapa? Karena dia masuk di kelas yang berbeda. Tentu saja nanti keyakinan kelasnya juga berbeda. Jadi tidak bisa mengikuti keyakinan kelas yang ada pada kelas. Buat sendiri keyakinan kelasnya. Apa sih yang bisa kita lakukan di kelas? Bisa ya Bunda ya? Nah, ini dia segitiga, masih bingung mungkin ya masalah segitiga restitusi tadi. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Misalnya anak kalau ada masalah, yang pertama kita validasi dia tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitasnya. Nanti kita kasih video agar Ayah Bunda lebih paham. Ini dia. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan
ITAS. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasa kita sebagai guru juga biasa membuat kesalahan. Contoh, misalnya anak nih terlambat, kita panggil, kita restitusi namanya. Kita panggil, kita stabilkan identitasnya, kita tanya. Berbuat salah itu biasa. Ayah sebagai guru juga pernah melakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu merasa begitu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukannya lebih baik. Kamu patut bangga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir tindakannya adalah kembali lagi menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu kita lakukan, ini terakhir yang harus kita tanyakan kepada anak. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas kita apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ini dalam kamu? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti itu? Nah, itu dia. Nah, ini ada nanti video restitusi dan keyakinan kelas. Oke, semua ya bunda ya. Ini dia. Ini anak nih, masalahnya dia mencontek nih. Kasusnya, misalnya ya. Nyontek dia tuh. Ya, sedang ujian nih. Salah satu mungkin di kelas biasa masalah yang muncul, dia mencontek jawaban kawannya. Oke, dan di sini peristiwa yang bisa kita lakukan untuk menggunakan segitiga restitusi. Semua ya bunda ya, mungkin jaringan bermasalah, mungkin gak dicabut mungkin ya. Wifi. Oke. Kita lihat dulu ya restitusinya. Masing-masing kamu ayah bagi dalam ini kertas, tulis peraturan kelas yang akan kita buat. Ya, maksudnya contoh, kita misalnya ingin membuat aturan kelas seperti apa, tidak boleh ribut, ya kan? Dan seterusnya. Silakan kamu isi masing-masing. Ya, ini kan ada tempelnya ini, ya, tempel. Jadi nanti kamu nempelnya di sini. Jangan yang nggak bisa ditempel kamu tulis, salah. Yang bagian nempel ini nanti, oke? Nanti nulisnya yang ini. Satu aja masing-masing satu, misalnya tidak boleh ribut. Ya, ini kan ada yang ujungnya ada yang rasakan, tapi jangan yang begini gitu, yang di depan lem
satu saja, masing-masing satu. Oke. Ya, yang ada lemnya. Silakan tulis. Oke. Yang sudah, silakan kamu tempel di depan. Yang sudah silakan tempel, nak, silakan tempel. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sini. Tempel yang kosong. Nah, oke. Oke. Tempel. Oke. Sip. Yang sudah duduk. Sudah ada. Terima kasih anak-anak semua ya. Di sini ada beberapa aturan kelas yang kamu buat. Nah, sekarang ada kita kelompokkan ya. Yang sudah membuat misalnya ini, tidak boleh terlambat, tidak boleh belanja di luar, kebersihan dan kerapian. Di sini juga kerapian ada, tertib, datang tepat waktu dengan tidak boleh terlambat, sama atau tidak? Sama. Sama tidak? Jadi kita kelompokkan ke sama ya. Sama kelompoknya. Oke. Kemudian nih tidak boleh ngomong kotor. Kebersihan. Kita kelompokkan kebersihan. Nih menjaga lingkungan. Ini dia kelompoknya nih. Kebersihan. Berarti nanti kita kelompokkan menjadi menjaga kebersihan. Oke. Kemudian apa lagi yang sama? Tertib. Rajin belajar. Pikir kelas. Kemudian disiplin. Kita kelompokkan juga. Ya. Ini dia. Nanti ini namanya adalah disiplin. Kemudian tidak boleh